tanya ya, Dek. Makam Kartini itu mana, Dek? Makam Raden Ajeng Kartini itu sebelah mana? Makam Raden Ajeng Kartini itu sebelah mana? Kok masih jauh? Depan Indomart. Oh ya udah. Makasih ya, Dek ya. Kok sekolahnya sama kucing ta kuwi? Raden Ajeng Kartini lahir tanggal 21 April tahun 1879 dari keluarga bangsawan Jawa. Pasangan dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau anak kelima dari 11 bersaudara, lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah, kawasan Pantura atau Pantai Utara. Selanjutnya, bagi Anda sekalian yang ingin tahu lokasi makam atau pesarian serta kampung halaman Raden Ajeng Kartini, kita mulai rute perjalanan pada kali ini dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di masa kecil Raden Ajeng Kartini, bumi Nusantara masih di bawah pemerintahan Belanda. Namun karena Raden Ajeng Kartini dari keluarga bangsawan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan atau bisa bersekolah di sekolah bagus. Nah, jadi sekarang Anda bisa memahami ya, dulu di era pemerintahan atau di masa penjajahan Belanda itu, yang ditindas itu kebanyakan kalangan rakyat jelata atau rakyat kecil. Untuk kalangan keluarga bangsawan tentunya londo itu tidak berani semena-mena dan tidak berani menindas. Jadi pada masa pemerintahan Belanda atau pada masa penjajahan Belanda, peraturan atau hukum itu diterapkan untuk rakyat kecil saja. Untuk kalangan raja-raja atau raden, roro dan lain sebagainya itu ya tidak seperti itu. Kemudian Raden Ajeng Kartini pada masa itu sekolah di ILS sampai usia sekitar 12 tahun dan setelah tamat dipingit sesuai dengan tradisi dan adat Jawa pada masa itu. Di zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi tradisi memingit anak perempuan. Bagi Anda sekalian yang ingin tahu tentang tradisi pingitan pada masa itu, begini kurang lebih ya. Anak perempuan kalau sudah menginjak usia remaja itu tidak boleh kemana-mana dan harus seringkali di rumah, bahkan tidak boleh keluar. Semua kegiatan atau gerak-geriknya selalu dipantau dan dibatasi oleh kedua orang tua. Ya, sebenarnya tidak hanya sekedar di Pulau Jawa, pada masa itu di pulau-pulau lainnya pun ada tradisi untuk memingit anak gadis atau anak perempuan bila usianya sudah menjelang remaja. Selanjutnya beliau Raden Ajeng Kartini setelah lulus di ILS tentunya pandai sekali atau bisa berbahasa Belanda aktif fasib. Karena pada saat itu di lingkup sekolahan kebanyakan kan yang sekolah anak-anak Belanda dan anak-anak kalangan bangsawan. Kemudian Raden Ajeng Kartini berkirim surat kepada teman-temannya yang ada di negeri Belanda sana atau neng negoro Londo kono. Adapun topik dan utama dalam isi surat tersebut adalah menceritakan keluhan para wanita-wanita yang ada di negeri pribumi, yaitu di Indonesia, yang sangat dibatasi gerak-gerik dan sepak terjangnya setelah usia remaja atau setelah lulus sekolah. Jadi intinya kalangan para wanita pada masa itu begini: dapur, sumur, kasur, dan pupur.
Dalam isi surat tersebut, Raden Ajeng Kartini menginginkan agar kalangan wanita yang ada di negeri Nusantara ini selalu mendapatkan semacam perlakuan yang sama, atau dalam bahasa kiasannya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mbak, derek tangan nggih, Mbak. Lek dateng Pati, miyose pundi nggih? Nggih, Pati. Tugu Pancasila belok kanan nggih. Oh, lek mriki Blora Kota nggih. Oh. Mungkin ada Dugi Rembang, soalnya harus Dugi Rembang, terus mungkin di Pati. Oh, Rembang riyen terus mriki Pati ngoten nggih. Oh. Rembang. Nggih, sing badhe kula tuju kan Pati Kayen niku. Nggih, terus. Rembang riyen nggih. Oh, nggih nggih. Suwun nggih, Mbak nggih. Nggih. Monggo. Nah teman-teman dan konco-konco sekalian, sebenarnya arah tujuan Pak D pada saat ini adalah ke wilayah Kabupaten Pati, ingin mereview kampung halaman Saridin yang sekarang dikenal masyarakat luas adalah Syekh Jangkung. Tetapi dalam perjalanan ini ada sebuah topik dan tema yang sangat bermanfaat bagi anak-anak generasi bangsa ini, terutama kawula mboke-mboke, bulik-bulik dan mbok D. Karena berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini di era sekarang itu banyak dari kalangan mbak-mbak, bulik-bulik, mbok D yang berhasil menjadi orang punya peranan, misalkan menjadi caleg, menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Dan tentunya itu semua dulunya awalnya berkat ide dari Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya mengenai rute jalan yang sedang kita lintasi ini, kita sekarang berada di wilayah Kabupaten atau Kota Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kota Blora bisa dikatakan kota tersepi di Jawa Tengah. Terus yang dimaksud dengan kota tersepi atau sunyi di Jawa Tengah itu begini ya, bukan kok kotanya itu sepi nyenyet koyo kuburan, itu tidak. Kota Blora itu memang kalau dibanding dengan kota-kota yang lainnya tidak terlalu berisik, suasananya juga masih tenang, masih nyaman. Dan sekarang posisi kita sudah keluar dari seputaran Kota Blora menuju Kota Rembang. Jadi lokasi area kampung halaman dan makam Raden Ajeng Kartini itu ada di jalur Blora menuju ke Rembang. Nah sekarang kita kembali lagi ke Raden Ajeng Kartini ya. Sampai mana itu tadi ya? Oh ini nih. Setelah Raden Ajeng Kartini kirim surat kepada rekan-rekannya yang ada di negeri Belanda sana, tentunya semua rekannya juga sependapat atau seiring sejalan. Namun untuk Romo ibu atau bapak ibu atau kedua orang tua dari Raden Ajeng Kartini kurang begitu menyetujui. Karena Raden Ajeng Kartini pada saat itu ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta, bahkan sampai ke negeri Belanda. Dan disarankan oleh kedua Romo ibu atau bapak ibu untuk mendirikan sekolah saja di tempat dan sebagai guru. Itu pun untuk sebatas kalangan anak-anak perempuan saja. Kemudian pada usia 24 tahun Raden Ajeng Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joko Adiningrat. Setelah menikah dengan Adipati Aryo Singgih Joko Adiningrat, Raden Ajeng Kartini mendapat dukungan penuh tidak hanya sekedar menjadi guru di sekolah yang didirikan, tetapi diizinkan untuk mempelopori kalangan wanita. Setelah setahun kemudian Raden Ajeng Kartini menikah, dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Susalin Joyo Adiningrat.
yang lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Namun sayang seribu sayang, 4 hari setelah melahirkan beliau, Raden Ajeng Kartini tutup usia atau kapundhut di usia 25 tahun. Tepatnya tanggal 17 September tahun 1904. Raden Ajeng Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi itulah yang akan kita datangi pada konten video YouTube ini. Setelah Raden Ajeng Kartini kapundhut, ada beberapa tulisan-tulisan yang dikumpulkan disadur dalam sebuah buku yang dinamakan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Setiap tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini. Nah, jadi itu tadilah sekilas atau sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya, bagi Anda sekalian, para penonton atau para pemirsa mungkin punya potongan cerita tentang Raden Ajeng Kartini. Monggo silahkan ditulis di kolom komentar agar teman-teman yang menonton atau menyimak konten video ini mendapatkan kesempurnaan cerita tentang Raden Ajeng Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi kita berada di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tepatnya jalur Blora menuju ke Rembang. Sekitar 3 km lagi kita nanti akan berhenti mendatangi makam Raden Ajeng Kartini. Bukan kok Kartini bakul mie ayam pasar Wage, bukan, melainkan Raden Ajeng Kartini, pelopor wanita atau pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya ke depan itu ke arah Rembang dan sebaliknya ke arah Blora. Nah, apapun topik dan temanya tidak lepas dengan yang cantik kinclong ayu moblong. Jadi nanti kita kalau ada yang cantik kinclong moblong kita tetap berhenti dan mampir. Nah, sehubungan kali ini masih terlalu pagi, mereka yang cantik kinclong ayu moblong itu mungkin masih umbah-umbah, masih nyuci, masih cewek, masih keramas, masih ngengejangan dan lain sebagainya. Oke konco-konco, kita lanjut, kita akan ke depan sana. Dalam perjalanan menuju ke lokasi pesarian atau makam Raden Ajeng Kartini, kini saatnya kita beralih topik dan tema. Kita akan mengamati dan membicarakan suasana alam yang sedang kita lewati ini. Sekarang ini masih sangat pagi, sekitar pukul 6, belum ada ya. Mengenai suasana alam di kanan dan kiri jalan yang kita tempuh ini, yang kita lihat seperti hutan lindung yang belum pernah sama sekali dijamah oleh manusia. Namun di sela-sela hutan tersebut, bila ada semacam jalan setapak atau jalan itu makadam lah. Kendati pun jalan tersebut berupa jalan makadam ala kadarnya, bila kita masuk dan kita telusuri, ternyata ada perkampungan yang sudah maju. Jadi di balik hutan-hutan seperti hutan lindung ini ada beberapa perkampungan yang tidak kelihatan dari jalan ini. Jadi tadi itu Pak D seringkali melihat orang keluar dari jalan makadam tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Ada yang berseragam pegawai negeri, ada yang berseragam TNI, ada juga yang berseragam polisi. Sudah pasti menandakan pemukiman atau perkampungan-perkampungan di balik hutan seperti hutan lindung ini adalah pemukiman yang sudah maju. Tetapi Pak D tidak sempat masuk ke perkampungan tersebut. Sebenarnya tadi itu Pak D terlintas dalam pikiran untuk menerbangkan kamera drone. Tetapi yang dikhawatirkan jam-jam begini atau waktu pagi-pagi begini, nanti kalau ada mbak-mbak, ibu-ibu, mbok-mbok yang sedang mandi di kali tersyuting kamera, kacau jadinya ya. Karena dulu pernah di wilayah Kabupaten Tuban pagi-pagi begini menerbangkan drone. Ndak taunya yang tertangkap gambar adalah susu kates gandul yang ada di sepanjang kali.
Tetapi pada kali ini tidak perlu menerbangkan drone ya. Apapun topik dan temanya, kita mampir di warung yang cantik kinclong ayu moblong. Sebuah warung terpencil sendirian, buka pagi sampai jam 9 malam. Baiklah konco-konco, sebelum kita sampai di lokasi pesarian atau makam Raden Ajeng Kartini, kita mampir dulu di warung Mami atau Mama STW Body BMW. Dilanjut. Lagi kirangan. Nggih. Taman Kadiwono niki. Nggih. Kuwi ra diompani. Ora pun boten nate jatuh jajan wis ora gelem ngompani. Ya ngompani. Berarti mboten wonten sing ngopeni niku punan nggih? Dalam? Oh. Nggih. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita mampir dulu di warung yang gemoy ya. Jadi ini Mbak ini jalan sendiri tanpa ada teman. Terus warung sebelahnya itu juga tidak beroperasi ya Mbak Niku ya? Pripun Mbak? Oh, nggih. Jadi Mbak ini rondo atau janda sudah bertahun-tahun jualan sendirian di sini. Terus di sini itu kebanyakan biarpun warung di tengah hutan tetapi pelatarannya itu bersih-bersih. Resik-resik ya Mbak warungnya mriki Mbak ya. Warungnya resik-resik. Niki Mbak, kula sampun Mbak. Nggih, selawan. Pun kersane Mbak, susuke kersane Mbak. 2000 Pak. Ben laris, ben rame nggih Mbak nggih. Monggo. Selama perjalanan mampir warung di tengah hutan yang asri kan ngoten. Jadi warungnya masuk YouTube atau napa-napa nggih? Masuk YouTube atau napa-napa nggih? Nggih. Kan iki unik ya Mbak ya. Warung iso diarani tengah-tengah alas ngeten iki. Berarti kan piye ya? Alami. Bukanya bendinten jam pinten Mbak? Buka jam 6. Jam 6 pagi. Nggih, biasanya nek mboten puasa. Nggih. Iki nek puasa tak buka jendelane tok, Pak. Nggih, Mbak. Buka jam 6 sampai jam pinten? Jam 11. Jam 11 malam nggih. Oh, piyambakan. Asli mriki nggih? Nggih. Asli Mantingan Kadiwono, Pak. Kadiwono mriki niki. Nggih, Mantingan Kadiwono. Nggih. Nah, teman-teman sekalian, kita pinara atau mampir dulu di sebuah warung yang unik. Warung ini
menyendiri terpencil di tengah hutan. Warungnya Mbak Sopo ini ya? Itu lho, Pak. Oh, Mbak Darsono. Oh, nggih Darsono. Oke, baiklah konco-konco dan para pemirsa sekalian, mumpung ini masih pagi, kita lanjut ke lokasi area makam Raden Ajeng Kartini. Desa Bulu yang merupakan lokasi pesarian atau makam Raden Ajeng Kartini, dari tempat ini sekitar 1 km, dan nama Kartini selalu diabadikan misalkan dipakai untuk nama sebuah wahana taman wisata seperti yang Anda lihat pada gambar tersebut. Desa Bulu yang merupakan lokasi pesarian R.A. Kartini beserta handai tolan atau orang Jawa mengatakan kerandahnya terletak di wilayah Kabupaten Rembang, sisi selatan arah Blora. Selanjutnya mengenai letak desa tersebut bisa dikatakan wilayah pedalaman Kabupaten Rembang. Sebelum kita sampai di lokasi area pesarian atau makam Raden Ajeng Kartini, Anda amati suasana pemukiman atau perkampungan yang ada di kanan dan kiri jalan. Suasana dan nuansanya masih mirip di era tahun 70-an atau 80-an karena kawasan ini benar-benar jauh dari keramaian kota.
Oke, sekarang kita sudah berada di gerbang masuk makam Raden Ajeng Kartini. Mengenai lokasi ini, ke depan sana itu ke arah Rembang, jadi kita masuk ke kiri. Terus di situ ada Taman Batik. Nah, seperti apakah? Ikuti terus vlog perjalanan pada kali ini. Pun sewu ndelok tanglet nggih. Teng pesariane Ibu Kartini niku terus nggih Pak nggih? Nggih, terus niku wonten lapangan niku. Nggih. Blay mriki. Oh nggih. Nggih, leres mriki. Lokate sampun bikak Pak ya menten iki. Nggih. Yen mboten niku mboten napa-napa. Oh, mboten wonten lokate nggih. Mboten Menawi tasik tak tutup. yen tunggal wonten mboten napa. Yen tamu nggih wonten sing jaga. Oh, nggih nggih. Monggo Pak, monggo. Nggih, nggih. Nggih. Bu nyuwun sewu badhe nderek tanglet nggih. Sak menika lokete sampun buka nggih. Lokete sampun buka nggih menika nggih. Nggih lokete niki. Saiki? Nggih. Nggih. Mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa nggih. Tapi tak anu mbok pulung nang kono mau. Lho, Pak kan. Oh, punika bapake. Nggih. Oke, sekarang kita sudah berada di lingkup makam Raden Ajeng Kartini. Punika wonten dusun punapa Bu sak teng mriki niki ya? Dalem? Oh, nggih. Punika dusun apa nggih Pak nggih? Oh, nggih. Nek punika desa napa nggih Pak niki ya? Desane Desa Mbulu, Desa Bulu, Kecamatan Mbulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Kabupaten Rembang. Rembang. Nggih, nggih, nggih. RT 4 Komplek Makam Kartini RT 1. Oh, nggih, nggih. Nyuwun sewu Pak, kula badhe mriki nggih Pak nggih. Monggo, Nggih. monggo. Nah, Kula Pak Tarmo. nggih. Pariwisata. Nah, jadi bagi Anda yang belum tahu makam Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional, inilah dia pesarian atau makamnya. Di sini ada patung Raden Ajeng Kartini. Terus di sini ada itu plakat makam pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini, Desa Mbulu, Kecamatan Mbulu, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, mengenai lokasi seputaran makam ini, sepertinya sekarang ini masih sepi karena masih sangat terlalu pagi. Dan mengenai orang jualan itu juga tidak seperti di tempat-tempat makam lainnya ya, karena ini gimana ya. Oke, sekarang kita lanjut saja. Ini adalah patung almarhum Ibu kita Kartini. Nah, tentu saja Anda sekalian sejak sekolah dasar, SMP maupun SMA itu pasti mengenali Raden Ajeng Kartini, bahkan lagunya pun banyak yang hafal.
Dan ini memang masih pagi, jadi pelatarannya itu memang belum dibersihkan ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke lokasi makam, nah di depan makam ini ada sebatang pohon yang sudah lama sekali, ini namanya pohon lo, tidak salah ini ya. Jadi makam almarhum Raden Ajeng Kartini itu yang ini. Nah, di sini dituliskan makam ageng. Dan sekarang coba kita masuk. Tadi sudah izin dengan Bapak Juru Kunci. Sebelum kita masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita masuk, nah di sini ada banyak sekali makam-makam ya ini ya. Yang jelas ini makam-makam keluarga bagaimana saya juga kurang tahu ini ya. Namun untuk makam Raden Ajeng Kartini itu yang ini. Semoga Raden Ajeng Kartini setelah kapundhut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua jasa-jasanya. Jadi makam Raden Ajeng Kartini itu yang, nah ini paling kanan ini, makam Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Terus ini, nah jadi pada saat saya mengambil gambar kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga arwah almarhum Raden Ajeng Kartini mendapatkan ampunan, mendapatkan tempat yang semestinya, dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangannya semasa masih hidup di dunia. Dan semoga pula semua dari apa yang telah dilakukan Ibu kita Kartini bermanfaat bagi para wanita bangsa ini, karena Raden Ajeng Kartini merupakan pelopor para wanita. Kurang lebih seperti itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya marilah kita lanjut mengenai apa itu namanya ya, makam Raden Ajeng Kartini ini. Ini yang kanan ini adalah makam Ibu kita Kartini nggih. Terus yang tengah istri pertama. Yang tengah ini istri pertama suaminya Ibu Kartini. Iya. Oh. Ini, terus yang kecil ini anak istri ketiga. Oh, yang kecil Ibunya itu di Jogja makamnya. Putranya dua-duanya di bawah sini. Oh, nggih ngoten nggih. Dadi nyuwun sewu. Kalau suaminya Bu Kartini niku Raden Mas Aryo Singgi Jaya Diningrat. Sing Niku Bupati Rembang. si Bupati Rembang nggih. Nggih. Oh, nggih nggih. Dados sing paling kanan menika pesaryanipun Ibu Kartini. Terus sing punika pesaryanipun Sukarmila Istri pertama. putri istri pertama saderengipun Ibu Kartini. Terus ingkang paling kiri niku putra istri ketiga. Nggih nggih. Oh, ibunya makamnya di Jogja. Di sisi teng pager niku napa? Tolorong sing tengah niki. Oh, Joko Loro sing tengah niki nggih. Nembe Bu Kartini. Oh. Bupati Rembang kali Bu Kartini kan dungane dudos. Oh, jadi satu persatu mboten dijalani sekaligus ngoten nggih. Oh, nggih nggih. Nyuwun sewu, menawi kula mendhet putune sing mriku pikantuk Pak nggih. Saged nggih. Nggih.
Ya tanpa Ibu Kartini rasane ora ana pegawai wedok-wedok nggih Pak nggih. Eneke mung sumur kasur. Tapi sak bakdunipun wonten Ibu Kartini nggih sedaya para segala kegiatan kaum wanita ada nggih Pak nggih.